Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran kali ini adalah Bahasa Inggris kelas 10 semester 2. Hari ini kita akan membahas tentang recontext. Okay students, we are going to talk about recontext. Do you know what is the meaning of recontext? Before we discuss more about recontext, we must know about the meaning first. Okay, recontext is a text that tells about something that happened in the past. For example, it's like if you had an experience. Last time you went to some beautiful places, for example, it's like beach, it's like waterfall, it's like sea, or somewhere. That's called recontext. If you wanna write or read about your experience, that's called recontext. Oke, siswa, untuk itu mari kita simak video berikut ini. Okay students, now we are going to talk about recontext. Hari ini kita akan membahas tentang text recon untuk kelas 10 semester 2. Apa itu recontext? Kita lihat di gambar pertama. Kita melihat beberapa tempat. Ini tempat wisata yang sering kita lihat di TV, di YouTube atau di mana. Mungkin pernah ada satu tempat yang pernah kita kunjungi. Nanti kita akan menceritakan tentang pengalaman kita pada saat kita berkunjung ke sana, ke tempat tersebut. Nanti kita ceritakan. Yang kedua, di sini ada yang sering kita kunjungi, mungkin yang terdekat adalah ke pantai atau kita ke laut biasanya. Nanti kita ada di sana hiburannya berupa ada diving, ada kalau di lautnya dangkal itu biasanya kita bisa menyelam, kita bisa berlatih surfing, kita bisa naik kapal di situ. Nanti kita bisa ceritakan di dalam recontext, text recon. Ini untuk pembukaan, ini ada lagi gambar berupa waterfall atau kita sebut dengan ini ada air terjun. Mungkin kita pernah berkunjung di air terjun, di situ nanti banyak aktivitas yang kita lakukan di sana, bisa kita ceritakan juga. Oke, kita sekarang masuk pada definisi. Definition of recontext. Pengertian dari text recon itu apa? A recontext is a text which tells about something that happened in the past. The details in a recon can include what happened, who was involved, where it took place, when it happened, and why it occurred. Its purpose or goal is to entertain or inform about the past activity to the reader or listener. Kita bahas. Text recon atau recontext adalah sebuah teks yang menceritakan tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau. Berarti ini nanti kita akan bercerita tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau, baik berupa cerita kita atau cerita dari orang sekitar kita. The details in recontext can include what happened, who was involved, where it took place, when it happened, and why it occurred. Detailnya atau secara rincinya, text recon itu nanti bisa melibatkan atau apa isinya nanti. Yang pertama adalah apa yang terjadi. Yang terjadi berarti aktivitasnya nanti apa. Yang kedua, who was involved, siapa yang dilibatkan. Nanti yang terlibat itu di situ dalam aktivitas tersebut itu siapa saja. Where it took place, di mana tempat itu terjadi atau di mana tempat itu kita kunjungi atau kita datangi. When it happened and why it occurred, kapan itu terjadi dan mengapa itu dilakukan. Its purpose or goal is to entertain or inform about the past activity to the reader or listener. Dan text recon ini nanti tujuannya adalah untuk mengentertain ya, atau menyajikan atau menghibur
atau menginformasikan about the past activity, tentang aktivitas di masa lampau. Ya. Pada siapa? To the reader or listener. Kepada para pembaca atau para pendengar. Intinya tadi text recon adalah sesuatu yang diceritakan di masa lampau tentang jadi siapa, apa yang terjadi, kegiatannya apa saja, siapa yang dilibatkan, tempatnya di mana, kapan itu terjadi, dan mengapa itu dilakukan tadi ya. Terus yang berikutnya, the context can be factual information such as a news story or procedural information such as telling someone how you feel something, or personal information such as a family holiday or your opinion on a subject. The context bisa menjadi sebuah informasi secara nyata atau secara fakta, secara apa adanya. Seperti sebuah cerita atau informasi secara terperinci. Contohnya adalah jika kita menceritakan seseorang bagaimana cara membangun sesuatu, atau tentang informasi seseorang atau keluarga yang sedang berlibur, atau opini kamu tentang sesuatu. Jadi ini nanti berupa kejadian nyata yang terjadi pada seseorang di konteks tersebut atau text recon itu. Di sini ada beberapa some examples of recon text. Dari contoh beberapa text recon itu apa saja. Yang pertama adalah newspaper reports, tentang berita. Yang kedua, berita apa itu? Berita tentang yang terjadi di masa lampau atau yang terjadi beberapa waktu yang lalu kita ceritakan, kita beritakan. Yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman yang tadi kita bahas di pertama. Kita punya pengalaman apa? Nanti kita bisa menceritakan pengalaman dulu. Yang berikutnya adalah conversation atau sebuah percakapan. Yang berikutnya bisa sebuah speeches atau sebuah pidato yang diceritakan. Yang berikutnya ada television interview. Nanti pada saat ada interview di TV biasanya menceritakan suatu kejadian di masa lampau. Ada eyewitnesses accounts. Ini saksi yang menceritakan kembali tentang kejadian yang terjadi di masa lampau. Atau sebuah surat. Surat nanti di situ tertulis apa? Sebuah cerita yang dilakukan seseorang di masa lampau. Kita mempelajari sekarang generic structure of recon text. Ini susunannya, bentuk susunan atau strukturnya dari grammar sebuah text recon. Apa saja di sini ada 3 hal poinnya. Yang pertama adalah orientation. It is about introductions, the participants, place and time. It tells who was involved, what happened, where the events took place, and when it happened. Orientation itu adalah pembukaan atau pengenalan. Dari apa isinya? It is about introduction, pengenalan tentang seseorang atau yang melakukan kejadian tersebut atau pelakunya. Yang kedua, place and time, tempat dan waktunya. It tells who was involved, what happened, where the events took place. Itu menceritakan tentang siapa saja yang terlibat, apa saja yang terjadi, dan di manakah kejadian tersebut berlangsung, and when it happened, dan kapan itu terjadi. Oke ya, yang pertama diingat-ingat tadi apa? Tentang pembukaan atau pengenalan. Yang kedua adalah ini events. Events itu kejadian. Urutan kejadiannya seperti apa? Describing series of events that happened in the past, telling what happened and in what sequence. Ini menceritakan tentang urutan dari sebuah kejadian. Nanti ada event 1, event 2, event 3. Jadi kejadian pertama apa, kejadian kedua apa, kejadian ketiga apa. Ya, yang terjadi di dalam cerita tersebut. Oke, yang kedua adalah urutan kejadian. Yang terakhir di sini ada reorientations. It is optional. It consists of closure of events or ending. It is starting, stating personal comment of the writer to the story. Ini sebuah opsi ya, yang terdiri dari apa? Atau sebuah penutupan dari sebuah kejadian atau event tadi. Hal-hal yang dilakukan tadi nanti ditutup di reorientation-nya ya. It is stating personal comment of the writer or story.
nanti ada sebuah pernyataan khusus dari si penulis atau si yang menceritakan tadi ya tentang cerita tersebut ya. Atau kita sebut dengan closing atau nanti bisa juga kesimpulannya. Terus yang berikutnya kita memakai language features. Language feature bentuk bahasa. Bentuk bahasa ini merujuk pada apa? Kepada lebih ke grammatical, ke grammarnya. Yang pertama adalah use past tense to retell the events. Menggunakan simple past, ya, simple past tense untuk menceritakan kembali tentang kejadian-kejadian tersebut. Masih ingat kan tentang simple past? Rumusnya apa? Simple past pakai verb 2. Ya. Kalau to be-nya yang nominal pakai apa? To be, was sama were. Yang kedua, yang berikutnya, use words that shows the order of events, such as first, next, then, and etc. Gunakan kata-kata yang menunjukkan bahwa urutan kejadian tersebut seperti ya, menggunakan kata-kata yang menunjukkan bahwa urutan kejadian akan ditambahi dengan kata-kata berikut ini. Contohnya first. Contohnya pertama apa? The next atau the second, terus berikutnya then and then ya. Seperti itu. Jadi ada urutannya, nanti kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Terus yang terakhir di sini berikutnya adalah use descriptive words to give details about who, what, when, where and how. Menggunakan kata-kata untuk mendeskripsikan secara detail tentang siapa. Kata-kata ini untuk mendetailkan sesuatu tentang siapa pelakunya. Yang kedua, apa yang terjadi, ya, what happened at the time. Terus yang berikutnya, kapan itu terjadi, when did it happen, atau where did it happen, di mana hal tersebut terjadi, atau bagaimana hal tersebut terjadi. Kita ulangi ya, menggunakan kata-kata secara untuk mendetailkan sesuatu, ya, tentang siapa pelakunya, tentang apa yang terjadi atau apa yang dilakukan. Yang berikutnya tentang kapan terjadi, di mana dan bagaimana cara melakukannya. Mungkin dengan mengendarai sepeda motor atau bagaimana traveling atau gimana. Ya. Berikutnya kita lihat di sini kita punya sebuah teks. Teks ini tentang di konteks. Nanti kita kupas. Ini saya kasih teksnya tanpa ada analisa. Coba kita pahami mana yang termasuk orientation-nya, mana yang events, mana yang reorientation-nya atau closing-nya. Judulnya di sini adalah A Beautiful Day at Jogja. Last week my friends and I went to Jogja. We visited many places. Minggu yang lalu teman-teman saya dan saya pergi ke Jogja. Kita mengunjungi banyak tempat di sana. Oke, yang pertama, paragraf kedua kita lihat. First, we visited Parangtritis Beach. The sun shone brightly and the scenery was very beautiful there. We felt the wind blew across to us. We also saw a lot of people at that beach. There were many birds flew in the sky. Also, there were many sellers who sold many kinds of souvenirs. Second, we visited Gembira Loka Zoo. We saw many kinds of animals there, such as monkeys, tigers, crocodiles, snakes, and etc. We looked around in that zoo and also took pictures of those animals. Then we felt hungry, so we went to a restaurant. As soon as we finished our lunch, we decided to go home. Itu yang paragraf kedua ya. Kita lihat di sini ada first tadi. First itu masuk apa? Nanti kita analisa. We visited Parangtritis Beach. Pertama, kita mengunjungi pantai Parangtritis. The sun shone brightly and the scenery was very beautiful there. Matahari bersinar dengan sangat terang, ya. Dan cuacanya sangat bagus di sana. Ya. It was very beautiful there. We felt the wind blew across to us. Ya. Kita merasakan anginnya di sana sejuk, ya, sejuk meniup, ya. Kita merasakan kesejukan di tempat tersebut ya di sini. We also saw a lot of people at that beach. Kita juga melihat banyak sekali orang di sana.
There were many birds flew in the sky. Dapat banyak sekali apa? Burung-burung terbang di angkasa. Also there were many sellers who sold many kinds of souvenirs. Juga kita terdapat apa itu? Terdapat banyak para penjual yang menjual banyak sekali jenis-jenis souvenir ya. Jadi souvenir kalau dari laut itu bisa berupa pajangan di dinding atau berupa yang terbuat dari hewan-hewan laut ya. Yang berikutnya the second, ini adalah di kejadian kedua. Kita lihat, we visited Gembira Loka Zoo. Kita mengunjungi kebun binatang Gembira Loka. We saw many kinds of animals there, such as monkeys, tiger, crocodile, snakes, and etc. Kita melihat banyak sekali jenis-jenis binatang di sana, seperti ada kera, ada macan, ada buaya, dan ada ular, dan banyak sekali di sana yang lainnya. We look around in the zoo and also there took pictures of those animals. Kita berkeliling di sana di kebun binatang itu, dan kita juga memfoto banyak sekali binatang. Then, ya ini ada kalimat penghubung lagi, kata penghubung lagi seperti tadi. Ini berarti ke kejadian berikutnya. We felt hungry. Kita merasakan lapar. Kalau lapar, so we went to a restaurant. Kita menuju ke restoran. As soon as we finished our lunch, we decided to go home. Selama kita menyelesaikan makan siang kita juga memutuskan untuk pulang setelah itu. Oke, ada beberapa kejadian di sini ya. Ada eventnya berapa. Terus yang terakhir di sini lihat, for me, that was a beautiful day. We really enjoyed, and I hope I could visit Jogja again. Bagi saya, ini adalah hari yang sangat menyenangkan, hari yang sangat indah sekali. Kita sangat menikmatinya, we really enjoyed. And I hope we could visit Jogja again. Dan saya berharap saya bisa mengunjungi Jogja lagi. Oke, ini masih belum ada analisanya. Kita lihat yang berikutnya, sudah ada analisanya. Nah, ini. Yang pertama tadi kita lihat, mana yang masuk orientation? Dilihat yang pertama adalah di paragraf pertama, di kalimat pertama. Last week my friends and I went to Jogja. We visited many places. Minggu yang lalu teman-teman saya dan saya pergi ke Jogja. Kita mengunjungi banyak tempat. Itu termasuk orientation ya. Terus yang kedua, yang berikutnya ada events. Ini kejadiannya. Yang kejadian pertama kita analisa yang mana? First we visited Parangtritis Beach. Sampai kalimat apa itu? Sebelum yang mana? Sebelum yang second ya. Ini yang sebelum, kita lihat ya, sebelum yang second ini ya. Jadi berarti first we visited Parangtritis Beach sampai kalimat also there were many sellers who sold many kinds of souvenirs. Itu adalah kejadian pertama ya. Yang kita sebut apa tadi? Ada use words that order of events, urutan kejadian ya. Oke, yang berikutnya kalimat kedua kita tandai ya. Yang mana kalimat keduanya adalah yang second ya. Second we visited Gembira Loka Zoo. Sampai kalimat mana? Kita lihat yang ini yang ada tandanya merah. Sampai kalimat sebelum then ya. Second we visited Gembira Loka Zoo sampai until bla 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 sampai mana? We look around in that zoo and also took pictures of those animals. Ya, sampai kalimat tersebut. Itu kejadian kedua atau peristiwa yang terjadi di urutan kedua. Yang terakhir peristiwanya kita lihat yang tanda merahnya itu. Mana yang terakhir? Ada then we felt hungry, so we went to a restaurant. As soon as we finished our lunch, we decided to go home. Ya. Ini yang kalimat urutan. Ini kejadian terakhir ya, dan then-nya ada kalimat penghubungnya ya. Kejadiannya, urutan kejadian untuk eventnya sudah paham ya. Yang terakhir kita lihat untuk reorientation, untuk penutupnya atau closing, atau kita sebut dengan apa tadi, tentang personal comment ya. For me that was a beautiful day, we really enjoyed, and I hope I could visit Jogja again. Itu dilihat untuk bagi saya
ini adalah hari yang menyenangkan. Ini sebuah kesimpulan berarti ya. Ini adalah termasuk jenisnya reorientation atau closing-nya. Ya anak-anakku, sekarang kita masuk ke dalam tugas. Tugasnya apa? Make recount text about your experience or your family's experience. Nanti tugasnya di sini adalah silakan buat tentang text recount. Tentang apa? Pengalaman kalian pada waktu kalian sekolah di SMP atau masih sekolah di SD yang kalian ingat, nanti dituliskan di dalam paragraf text recount. Terdiri dari apa tadi? Ada orientations, terus ada lagi apa? Ada eventnya, ada urutan kejadiannya, ada reorientation atau closingnya. Atau yang kedua bisa juga make a recount text about your family's experience. Nanti buat text recount tentang apa? Pengalaman keluarga kalian. Mungkin pernah berkunjung ke sebuah tempat. Oke, anak-anakku, hari ini materi tentang recount text sudah cukup saya rasa. Silakan nanti dipelajari lebih lanjut. Silakan dibuka di Google atau referensi yang lain juga bisa. Terima kasih banyak atas perhatiannya, and thank you. Okay students, that's all about our material that discussed for today. Untuk hari ini materinya adalah recount text setelah kita bahas. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa klik like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha dan menjadi idola sekediri raya.